Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala al-akhar wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun wa lahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam kullu ayyami tashrik dzabhun. Wa qala al-akhar man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah Masjid Miftahul Ihsan salat zuhur yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita baik hajat di dunia maupun di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan anak-anak kita jadi dengan saleh dan salehah. Mudahan kita diberi Allah rezeki yang berkah, banyak lagi mudah mendapatkannya, tidak dipersulit dan tidak membawa mudarat kesan kita. Mudahan kita sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan, bawa naik haji setiap tahun, bawa umrah sebulan 3 kali, dan mudah-mudahan yang berniat berkorban tahun ini mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan 15 menit ini ulun sedikit membacakan tentang keutamaan ataupun apa-apa yang menyangkut dengan kurban. Kurban ini kita laksanakan yaitu pada hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik. Tiada lain kurban sebagaimana kalimatnya kurban, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain yang dicari ridhonya Allah. Kemudian kita teringat dengan daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabanna musallana." Siapa-siapa ya Rasulullah yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkurban, maka hendaklah jangan mendekati daripada musalla ataupun masjid kami. Nah, di sini makanya mudah-mudahan kita yang mempunyai keluasan kemampuan ikut dalam berkorban. Amin ya rabbal. Bolehlah burunya korban perasaannya. Nah, itu banglah kita ini terkadang. Nah, di sini ulun sampaikan hukum kurban. Pertama, wajib bagi yang berkelapangan. Ujar siapa? Yaitu pertama Rabi'ah. Beliau ini adalah guru Imam Malik. Kemudian Imam Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian yang lainnya. Pendapat ini menyatakan wajib tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib atau sunat. Akan tetapi hal ini hanya diwajibkan bagi yang mampu. Adapun menurut Imam kita Syafi'i, ini hukumnya sunat muakkadah. Artinya sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun hewan yang boleh dikorbankan itu 3. Yang pertama unta kalau mampu. Tapi unta mari carilah di kebun binatang, jangan ujar kabar matian sudah. Lidah sapi atau dan sanaknya termasuk kerbau.
Kemudian yang ketiga kambing. Kada boleh selain 3 itulah. Kalau mentang-mentang pecinta arwana, bolehlah gurunya pakai iwak arwana. Itu larang lagi guru harganya. Maka ada sebujur iwak arwana ini ada sampai 100 juta harganya lah. Burung apa tuh yang dilombakan orang tuh, yang sampai nilainya ratusan juta perkutut kan? Nah, ada bolehnya juga. Burung perkutut sih halusan dikorbankan tapi dimakan. Terulanglah. Jadi kada kawa. Jadi harus yang 3. Bolehkah seekor kambing untuk satu keluarga? Nah, di sini pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya sebagaimana hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan pada masa Rasulullah SAW seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW pun ada riwayat yaitu beliau menyembelih 1 ekor kambing untuk beliau dan untuk umatku yang tidak bisa berkurban jelasnya. Jadi kita yang miskin yang kada mampu ini, nah, masya Allah sudah dipikirkan Rasulullah SAW saking sayangnya dan cintanya kepada kita. Kemudian yang namanya kambing itu untuk 1 orang pembiayaannya. Kemudian untuk sapi 7 orang. Kalau misalkan unta, nah untuk 10 orang. Bolehkah barisan kurban? Nah, di sini dibolehkan. Pertama dasarnya saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Arisan ini kan yakin aja bayar kawaja. Misalkan sebulan 100 cukup lah. Atau kira-kira ini 3 juta, ya 300.000 lah sebulan. Sekalinya sudah hari-hanya lah, aku jangan bayar hutang aja jadi berkorban. Nah, ini belum masalah. Maka di sini diutamakan lebih baik bayar hutang. Ya sudah berelaan. Kalau mungkin ada musibah apa sehingga yang namanya kurban tadi hukumnya sunnah muakkadah, sedangkan bayar hutang hukumnya wajib. Nah, maka boleh bayar hutang diduluakan. Cuma kalau arisan kambing atau misalkan arisan yang tadi kambing mungkin malah ya sedikit banyak. Artinya barisan kurban sapi. Nah, itu boleh. Yang kada boleh itu biasanya ada juga di sekolahan itu model hendak berurunan kurban satu sekolahan kumpulan bersama sapi. Nah, di sini yang tidak dibolehkan. Perlu dipahami bahwa kurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syariat. Keluar dari aturan itu maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah kurban alias kurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Saya kongsorong misalkan 50.000 mana cukup. Sebagaimana dipahami di muka, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambilkan dari 1 orang. Kalau misalkan sapi 7 orang. Kalau misalkan unta 10 orang. Namun tadi masalah pahala tadi bisa aja malah 1 kambing untuk sekeluarga boleh aja. Apakah boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Di sini jawabannya boleh. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal, berkorban jadi sini dibolehkan. Dan pahala kurbannya meliputi dirinya, keluarganya, meskipun ada yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang perlu diperhatikan umur hewan kurban. Kalau misalkan unta 5 tahun sudah. Kalau sapi 2 tahun. Kambing Jawa 1 tahun. Domba atau kambing kacang lah. Nah 6 bulan.
Makanya bagusnya nungkar sapi itu selajur betakun akta kelahirannya. Ada kan tidak? Alway yang namanya penjual ini kan, apalagi misalkan asal jualnya yang penting berujung dapat untungnya, asal jual belum sampai misalkan 2 tahun, nah ada boleh. Kemudian cacat hewan kurban dibagi 3. Yang pertama, ini kada boleh juga kurban dengan binatang yang cacat atau hewan kurban yang cacat. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Taranjah napakah timbul buta, nah itu kada boleh. Hari kiamat timbul sasat jadinya, membawa deh. Yang kedua, sakit dan tampak sekali sakitnya, tidak menggaring sapinya. Tahun kemarin tuh malah kasihan lah, banyak juga yang rugi sekalinya ada cacing di dalam tubuhnya. Masya Allah, ini yang punya kada jujur nih pedagangnya, bahaya banget, kasihan yang menukari. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Ada juga kasus kemarin di daerah Banjarmasin Barat itu menurunkan sapi dari truk, sekalinya sapinya tadi terjelepok pas patah batisnya. Jadi model uyuh benar sudah. Ya apa tuh gurunya? Amnya dilihatkan 3 hari ini kayaknya cageran mati bang ya. Ya sudah bilang sembelih aja sudah. Yang penting bagi-bagiakan dagingnya kan. Mudahan sampai niatnya hendak berkorban tuh lah. Amnya dilihatkan mati jadi bangkai. Makanya hati-hati juga lah membawa sapi terjelepoknya. Kemudian pincang dan tampak sekali pincangnya ya juga. Yang terakhir, cacat hewan yaitu sangat tuha sampai-sampai tidak punya sumsum tulangnya, kelihatan benar-benar mengurus badan. Kemudian cacat yang kedua, tapi ini hukumnya makruh dipakai untuk berkorban. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong gara-gara nampak lah diolah cengkor kan dimakan, alhamdulillah. Atau tanduknya pecah atau patah, nah tidak boleh juga, artinya makruh. Kemudian yang tidak boleh, oh tadi makruh lah, boleh tapi makruh. Adapun boleh-boleh saja, yaitu misalkan sapinya ompong, kada bergigi. Yang kedua tidak berekor. Yang ketiga bunting atau tidak berhidung. Masalah kurban lah, hendak kambing laki, kambing bini terserah. Cuma biasanya orang lebih sayang kambing bini lah, lebih baik diternakan lagi ya. Kemudian kalau misalkan ada yang bertakun, mana bagusnya? Lebih bagus urunan sapi atau urunan kambing? Artinya nih, sapi 1 ekor, kambing 7. Nah di sini yang lebih afdal adalah berurunan, yaitu kambing. Kambing yang diutamakan. Nyata Allah terlarang sedikit. Kemudian larangan bagi orang yang hendak berkurban. Yang pertama di Rasulullah SAW, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masuk mungkin hari Rabu lah, Rabu dihadap. Sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Artinya jangan memotong kuku, jangan berpotong rambut, punya hendak nah hari ini lawan esok. Nah, punya hari Rabu masuk sudah kan 1 Dzulhijjah. Kemudian waktu penyembelihan Idul Adha, artinya di waktu duha, di hari Idul Adha, tasyrik pertama, kedua, dan ketiga. Tempatnya pula, nah bisa di musala, jangan diomong lah di dalam musala, artinya di halaman gitu kan, dibarasihi bagus-bagus. Ada juga yang daerah lokasi itu mempermasalahkan, anu guru aja gara-gara berkorban timbul bau langgar ya musala. Nah, siapa tuh hukumnya? Jalurnya tai menyebabkan orang kada nyaman di ibadah itu kan, jadinya dosa dibarasihi bujur-bujur karena bakasnya itu kan biasanya menimbulkan bau yang luar biasa.
Artinya kesepakatannya dimaklumi ya sudah setahun sekali jual. Menyembelihnya pun ya di mana guru? Ya yang penting jangan menyembelih di kepala, menyembelihnya di gulu. Di sana guru aja menyembelih 2 jam tangan jadi nggak ada apa ya malah biu sekalinya. Kemudian dengan ladingnya melandap, jangan sampai kasihan sapi tangguh sapinya aja sekalinya hara atau parang sidin keringat masak 2 jam dia menggental kada pakai nyata 2 jam pakai tangan gue aja nyata juga pakai lading. Kemudian dibaringkan di atas lambung kirinya, nah dihadapkan ke kiblat. Kemudian ditekan kuat-kuat. Nah disinilah bahkan sekarang ini masya Allah kita di Banjarmasin inilah ada namanya juleha, juru jegal halal kan itu nah. Dan wajib ya siapa yang biasanya menyembelih itu harus dapat sertifikat nih tukang jantal, termasuk yang dimana tuh di Barsiri itu wajib juga siapa-siapa, dan di situ ada persyaratan khusus. Alhamdulillah Kementerian Agama itu menyiapkan lah. Jadi kalau bujur hendak halal, jadi minta sertifikat halal, jadi dilajari ribuannya. Kemudian baca Bismillah, Wallahu Akbar. Nah, tidak disunatkan ialah berbuat Ar-Rahmanir-Rahim, bahkan membuat sholawatnya. Ada yang mengatakan ada boleh. Jadi Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian boleh dimakan sendiri. Artinya yang berkorban sebagian asal orang fakir miskin. Bahkan kita walaupun sugih sekalipun disuruh memakan, tidak boleh dijulung seberatan kecuali kurban nadar atau kurban wajib. Tenajar nampakah bolehkah aja dijual? Aminya sudah ampuninya, karena dijualnya terserah ini. Ampuninya sudah, cuma kada boleh ya kalau kasang upahan tukang jegal nah guru karena pian menyembelihkan kepalanya kasang pian sebagai upah, nah ada boleh. Tahu kulitnya yang malih itulah ada juga ranginan pada mihirisi lengah-lengah buat isi di kantongan khusus ampun sidin, maka bisa pada memilih yang baik-baik. Sudah tuntung memberasihi kerelaan lah ya, iya ya. Kalau sidin pembanyak ada harus dibagi bujur-bujur supaya jangan ada kecemburuan. Itu yang mengolah jadinya haram ataupun dilarang. Nah mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Waktunya sudah sampai. Kita halal, kita redha. Mudahan kita termasuk orang yang bisa berkurban, dan yang berkurban tahun ini mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan sebagai janji Rasulullah SAW, siapa yang berinfak, siapa yang menyumbang untuk Allah, agama Allah, niatannya ikhlas karena Allah, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang engken, maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hajat kita qabul barataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.